Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara. Ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai 2 jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya.
Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri serta hidup dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan. Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan, katakan shalom. Saya juga akan menyapa saudara kita yang mengikuti ibadah ini yang ada di rumah dan dimanapun berada. Shalom. Kita yang ada di tempat ini katakan shalom. Buat saudara-saudara kita yang ada di rumah, katakan shalom. Haleluya. Saudaraku, hari ini oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, gereja kita, saya tahu ini adalah kasih Tuhan. 26 tahun di bulan ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Saya percaya ini adalah usia dewasa secara manusia. Dan secara rohani juga kita harusnya dewasa. Artinya kita harus membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Haleluya. Saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa buat bangsa kita. Kita akan berdoa buat pemimpin-pemimpin negara kita. Kita akan berdoa buat pemimpin-pemimpin gereja. Berdoa buat umat Tuhan. Mari arahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat bangsa ini. Kalau Tuhan tempatkan kami ada di bangsa ini, kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pemimpin bangsa kami yang Tuhan sudah tetapkan. Engkau berkati bangsa kami. Engkau berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari pusat sampai kepada daerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami serahkan seluruh pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat gembala sidang kami, Pak Niko dan keempat wakilnya. Tuhan Engkau berkati hamba-Mu. Biarlah visi dan misi yang dari Tuhan terus ada atas gereja ini. Dan kami mau belajar untuk mengerjakan visi itu. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Dalam kekuatan mereka, kesehatan mereka. Demikian juga kami berdoa buat gembala rayon kami, Pak Budi Sastra Tuhan. Bersama istri. Kami percaya hamba-Mu ini ada dalam tangan Tuhan. Ada di dalam rencana Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu dimanapun Tuhan tempatkan. Dalam melayani Engkau berkati Tuhan. Engkau sertai dengan pengurapan-Mu ya Tuhan. Demikian kami berdoa buat gembala kami di tempat ini. Hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Susi. Kami tahu oleh karena kekuatan, oleh karena anugerah Tuhan, Engkau memberikan kemampuan buat hamba-Mu. Nah, saat ini mari kita angkat tangan kita buat gembala kita Ibu Susi. Kita berkati Ibu Susi. Berkati ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan yang sempurna atas hamba-Mu ini. Biar hamba-Mu boleh melakukan apa yang Tuhan taruhkan di dalam diri hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa buat jemaat-Mu. Tuhan Engkau berkati jemaat-Mu. Yang ada di rumah Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah. Kami tahu oleh karena Tuhan kami ada sampai saat ini. Tuhan kami berdoa berkati jemaat-Mu. Dimanapun berada Tuhan. Kami berdoa sekiranya ada yang sakit ya Tuhan. Bapak kami minta belas kasihan-Mu. Engkau jamah. Engkau datangi mereka ya Tuhan. Engkau sembuhkan setiap jemaat-Mu. Yang kekurangan semuanya Tuhan Engkau cukupkan ya Tuhan. Biar nama-Mu yang dimuliakan lewat kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya Tuhan kami siap untuk melompat memuji muliakan nama-Mu. Jemaat yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama kita katakan amin. 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 Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang bersuka cita pada hari ini? Amin. Haleluya. Ini kami Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ini bentuk syukur kami. Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Ya.
Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau gereja kami bisa menginjak di angka 26 tahun Tuhan Yesus. Saat ini kami mau layakan Kau Tuhan Yesus. Kami mau tinggikan Kau di tempat ini Tuhan. Sebab kami tahu hanya Kau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
Kau layak disembah. Katakan Yesus, Tuhan Yesus. Sorak-sorai. Katakan haleluya. 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 Mulia mayara 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 mayara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat pengurapan-Mu. Terima kasih buat hari ini. Kami boleh masuk dalam hari perhentian untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami pulang dari tempat ini. Kami pulang membawa hadirat Tuhan. Dan kami menghidupi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur. Terima kasih kepada Tuhan. 26 tahun ya Tuhan, Engkau menyertai gereja ini. Dan kalau hari ini ada sebagaimana adanya, bahkan banyak perkara yang terjadi, banyak mujizat pertolongan Tuhan dialami sepanjang 26 tahun. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sama-sama kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur kita katakan haleluya. Sorak-sorai lebih lagi. Sorakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Kami percaya ke depan Tuhan tetap menyertai gereja ini. Terima kasih dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom semua. Salam kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih Ibu Susi buat kepercayaannya. Hari ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan di hari ulang tahun GBI Pangkalan Jati. Nah saudara, mari kita akan sama-sama membaca satu ayat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa bersama-sama juga membaca firman Tuhan ini. Siapkan Alkitab saudara yang ada di rumah dan kita akan membaca bersama-sama. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7 pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara pasti pernah mendengar kata fata morgana. Ya, fata morgana itu ada. Fata morgana itu ada. Dan biasanya fata morgana itu ada atau terjadi di daerah tertentu. Misalnya di padang pasir. Ya, fata morgana itu terjadi di padang pasir pada waktu suhunya itu tinggi atau temperaturnya tinggi, suhu udaranya. Ketika suhu udaranya tinggi, kalau saudara melihat khususnya pada siang hari, di ujung jauh sana, dalam perjalanan lah katakan seperti itu, biasanya kelihatan di ujung jauh sana, sejauh mata memandang tuh ada macam-macam yang bisa terlihat. Di antaranya kelihatan di sana sepertinya ada sesuatu yang panas gitu ya. Dan kelihatan ada seperti uap putih begitu. Kadang-kadang menakutkan karena kita lihat panas gitu ya. Kadang-kadang juga kelihatan seperti minyak gitu ya. Minyak yang panas. Kemudian kadang-kadang juga
kelihatan seperti ada air di ujung perjalanan itu. Karena itu banyak orang kadang-kadang ketika melihat fata morgana seperti itu takut. Karena nggak jelas apa yang akan terjadi dan yang sedang terjadi. Bukan hanya di daerah yang banyak pasirnya atau lautan pasir seperti itu, tapi kadang-kadang di aspal, jalan yang beraspal. Kalau saudara lihat siang hari, suhu yang panas, saudaraku yang kasih kelihatannya ada kayak asap keluar gitu ya, putih. Dan tadi saya katakan kadang-kadang menakutkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan tadi barusan berkata, hidup ini bukan karena melihat, tetapi apa? Karena percaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 26 tahun. Wow, perjalanan yang panjang itu saudara. Kalau saya boleh katakan, saya bagian daripada saksi hidup dari perjalanan panjang itu. Kenapa saudara? Nanti saya cerita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, intinya kita belajar walaupun gak jelas kadang-kadang. Nah, saya mau cerita kepada saudara, 26 tahun saya masuk atau bergabung di gereja ini, tahun saya lupa tahun persisnya, tetapi kalau nggak salah sekitar tahun 96 atau 97. 96 atau 97. Jadi saya mengalami berkantor di blok M26. Saya tahu tuh kantor itu. Dan saya di situ saudara, saya sebagai full timer di situ saudara. Singkat cerita perjalanan waktu, kita pindah ke A46. Bertahun-tahun di situ, dan saya hari ini boleh berkata bersyukur kepada Pak Handi dan Ibu Susi yang jorokin saya. Do you understand jorokin? Yang jorokin, yang dorong saya gitu. Ya saya yang dijorokin gitu. Dijorokin apa? Untuk jadi gembala. Saudara, ada saksi hidupnya Pak Jeffrey itu. Saya menolak. Karena saya pikir saya bukan gembala. Lebih enak jadi ya bebas gitu pengkhotbah. Saudara gitu kan pengkhotbah. Hajar gitu ya. Kalau gembala itu semua hidupnya dilihat. Dari A sampai Z. Jadi saya bilang, Pak sorry, jangan saya. Tapi Pak Andi bilang, cepat mulai. Kami mulailah tahun 2002. Dan hari ini gembala yang dijorokin ini sudah 20 tahun jadi gembala. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya datang dengan anak saya yang nomor 2 dan timnya. Ada penari di situ 3 orang. Saya aja, ayo ini Pangkalan Jati ulang tahun. Kita sama-sama ikut. Dan puji Tuhan mereka bersama-sama dengan saya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada yang datang sepanjang 26 tahun itu, ada yang pergi, ada yang keluar, dan ada yang tetap bertahan. Yang tetap bertahan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya tahu mereka bertahan karena mereka punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak hal yang terjadi saudara. Banyak terjadi macam-macam. Seperti tadi fata morgana itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya juga jadi gembala, saya pikir mau kemana, mau ngapain gitu ya. Karena jujur pada awal-awal tuh nggak jelas gitu. Persis seperti fata morgana tadi gitu. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan satu peneguhan. Dan puji Tuhan sampai hari ini tetap masih. Boleh ya? GBI Believe You ya.
kemudian GBI Ciputat. 3 lahir hampir bersamaan. Ya, 3, kemudian habis itu mungkin ada lagi di mana gitu, saya sudah nggak begitu dapat informasi, tapi kalau nggak salah ada di Cikoleang ya, dan mungkin ada di mana Bu? Cibadak. Wow, luar biasa, 26 tahun ada 5 gereja lahir. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini yang selalu katakan, saya selalu katakan, gereja harus melahirkan gereja. Kul melahirkan kul. Saudara, perhatikan baik-baik. Nah, karena itu dikatakan tadi dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, bahwa kami melihat, kami berjalan bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Artinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari belajar. Contoh kita lihat di Alkitab, orang yang berjalan hanya melihat apa yang dilihat oleh matanya, itu belum tentu dari Tuhan. Jadi saudara jangan terkecoh, apa yang mata saudara lihat, saudara pikir dari Tuhan, oh belum tentu. Apa yang kita lihat, kita bisa terjebak. Di Alkitab ada contoh kenyataan, yaitu Lot dan istrinya. Saudaraku, apa yang terjadi? Ketika Lot melihat lembah Yordan, dia lihat dengan kacamatanya sendiri. Secara kasat mata, lembah Yordan itu tanah yang subur. Saya pernah ke sana, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang subur. Tapi tahukah saudara, karena Lot berjalan hanya dengan apa yang dilihat oleh matanya, saudara tahu apa yang terjadi? Dia harus keluar dari Yordan itu. Kemudian istrinya jadi tiang garam. Kenapa jadi tiang garam? Karena hatinya, karena yang dilihat hanya dengan percaya kepada apa yang dilihat mata. Apa yang terjadi? Istri Lot binasa. Bahkan Lot pun hidupnya mengerikan. Terjadi yang namanya anak melakukan hubungan seks dengan bapaknya. Saudara lihat. Nah, karena itu di dalam hidup ini, percaya bukan karena melihat, dibutuhkan iman. Dibutuhkan iman. Kami bertahan sampai hari ini, gereja ini bertahan sampai hari ini, tepatnya 14 Juli 2022, 26 tahun yang lalu. Itu karena iman. Karena iman, saya yakin Pak Handi dan Ibu kalau melihat dengan yang ada gitu, kadang-kadang nyebelin ya Bu ya. Nyebelin gitu, disuruh ke kanan dia ke kiri, suruh maju dia mundur, dibilang ke atas dia bilang apa? Gitu, apalagi orang Batak kan ngomongnya kadang-kadang sengak gitu saudara. Tapi Batak yang belum bertobat, kalau yang sudah bertobat bagus, puji Tuhan. Ya, saudara berjalan dengan iman. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, dikatakan di situ bahwa iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi berjalanlah dengan iman, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, katakan amin. Apalagi hari-hari ini menakutkan. Kenapa saya katakan menakutkan? Saya baca di media, mungkin saudara juga sudah baca di media. Ada 62 negara loh bangkrut. 62 negara bangkrut. Gak main-main saudara. Ada presidennya yang keluar dari negaranya harus lari ke negara lain. Dan dari negara lain saya baca media terakhir itu diusir juga. Gak bisa, gak boleh tinggal situ. Saudara lihat. Saya baca juga di media terakhir terbaru ada pertemuan Menteri Keuangan G20 di Bali beberapa hari lalu. Dari 15 negara Asia, 4 ada Indonesia
di ranking 14 calon mengalami krisis ekonomi. Menakutkan saudara. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, orang percaya melihat bukan karena apa yang dilihat mata, tapi dia melihat karena percaya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Gereja ini 26 tahun bisa bertahan karena iman, karena percaya. Kami juga sampai 2022 persis 20 tahun. Kami tiap bulan Februari kami rayakan mengucap syukur ulang tahun tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak tantangan. Di tahun 2004 ketika kami buka 2002, berbagai tantangan, masalah, persoalan terjadi. 2004 kami diusir dari tempat ibadah yang lama itu, yang di perumahan itu Pak. Diusir keluar. Saudara tahu apa yang terjadi? Kami bersyukur punya gereja ini. Kenapa? Karena kami dipinjamin sekretariat 46. Apa yang terjadi saudara? Secara manusia habis. Diusir keluar, gak boleh ibadah. Kenapa? Karena kita ini gereja karismatik. Ada orang-orang di sekitar itu gak suka kalau kita ini tepuk tangan. Ada orang-orang di sekitar itu kalau musiknya kegedean dikit datang. Musiknya kebesaran, kecilin. Jadi kita diatur-atur gitu saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang terjadi ketika kami pindah numpang di A46? Kalau gak salah sekitar 4 bulan. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu jemaatnya tambah jemaatnya. Tapi yang membuat saya bersyukur kepada Tuhan, iman, percaya, bukan karena melihat. Saudara tahu Bu Susi kenal, ada pendoa kami dulu yang badannya besar itu Bu, saya nggak usah sebut nama karena ini live. Jadi yang badannya besar itu punya anak, sudah almarhum kan Bu. Punya anak, pendoa juga. Dia tinggal di Surabaya. Dari Surabaya dia datang karena melihat orang tuanya, kemudian ikut ibadah hari Minggu di 46. Selesai ibadah seperti ini, dia datang ke saya dan dia ngomong gini, Pak, saya mau nyampaikan sesuatu. Saya bilang, oh ya silakan. Saya tuh rasanya pokoknya gimana ngalamin hadirat Tuhan gitu saudara. Dan dia katakan kepada saya, Pak, Bapak kan keluar tuh dari tempat ibadah yang lama. Dan saya diperlihatkan Tuhan, Bapak punya tempat ibadah yang bagus. Kursinya bagus Pak, warnanya merah. Wow, saya katakan, ya puji Tuhan, amin. Persoalannya tempat ibadah yang bagus zaman itu nggak ada. Saya pikir di mana ini tempat ibadah yang bagus. Saya naik kendaraan dari A46 sampai ke Depok, liatin sepanjang jalan, nggak ada tuh tempat yang bagus, nggak ada. Saudara lihat kalau berjalan menurut mata jasmani terkecoh saudara. Ternyata kira-kira 1 tahun di 2004 itu tiba-tiba 2005 masuk, saya lihat ada bangunan sedang dikerjakan tapi ditutupi pakai seng. Sepanjang bangunan itu semua ditutupi dengan seng. Saya pikir bangunan apa itu, ruko kali ya. 2005 tepat bulan Mei. Bulan Mei ada orang menghubungi kami, Pak, Bapak kan butuh tempat ibadah itu. Ini kami bangun mall di tempat ini, tidak jauh dari tempat kita ibadah itu yang dulu itu, yang sekarang kami ibadah di sana, DTC. Kami bangun mall dan di lantai 3 kami siapkan hall yang besar. Bapak bisa sewa di tempat itu. Wow. Dan saya katakan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya langsung bilang, siap, itu buat kami. Gitu. Itu bangunan belum selesai. Tapi dengan iman siap. Puji Tuhan, dan memang tempatnya bagus. Saudara yang pernah khotbah di situ, Ibu Susi Pak Andi pernah ke sana, Feki pernah ke sana juga dan beberapa teman, Irwan juga pernah ke sana. Puji Tuhan. 2005 sampai hari ini kami sudah punya tempat sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara lihat kursinya persis warnanya merah. Persis.
Jadi secara manusia gitu, saya cukup pusing gitu mendengar anaknya pendoa ini ngomong, ada tempat yang bagus, Pak, saya lihat kursinya merah. Maksudnya di mana gitu. Ya, tapi kalau saya bilang, kau mengada-ngada kau gitu kan gak enak. Jadi saya terima saja dengan iman dan puji Tuhan ternyata ada. Itulah dia iman. Saudara perhatikan, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Yang kedua, melihat karena percaya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, yang kedua, apa yang kita harus perhatikan? Yang kedua, selain iman, adalah sikap hati yang benar. Miliki sikap hati yang benar, saudara. Dalam perjalanan hidup saudara. Saya percaya gereja ini bertahan sampai hari ini karena gembalanya hatinya benar di hadapan Tuhan. 26 tahun. Kalau bukan hatinya benar, habis nih gereja, berhenti, tutup. Memiliki hati yang benar. Kita lihat satu firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 6 dan ayat yang ke-8. Dua ayat ini kita baca sama-sama, 6 dan 8, 2, 3. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ayat 8, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, miliki sikap hati yang benar. Ya, hati yang benar itu maksudnya gimana? Di ayat yang ke-6 tadi dikatakan tabah. Menghadapi tekanan, saya percaya Bu Susi, bahkan sekarang apalagi Bapak udah gak ada gitu. Tekanan itu berat, saudara. Berat. Single berat, saudara. Saya rasakan. Hidup sendiri berat kan, Bu? Berat. Beratnya apa, Pak? Apa, Bu? Enggak ada teman untuk cerita. Loh banyak ini, iya banyak. Tapi untuk hal-hal tertentu itu butuh pendamping. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena itu sikap ini harus dimiliki, hati yang tabah. Sikap hati yang benar. Tabah menghadapi segala sesuatu. Saya percaya kalau tabah menghadapi segala sesuatu, keluar sebagai pemenang. Apapun rintangan di depan, kita bisa lalui. Seperti Fata Morgana tadi, menakutkan tapi kita bisa lalui. Yang ketiga adalah, ingatlah selalu bahwa yang namanya kursi pengadilan Kristus itu ada. Jangan lupa ini, saudara. Kalau saudara ingat ini, saya percaya engkau tidak akan bermain-main dengan yang namanya dosa. Karena kursi pengadilan itu ada. Di situ di kursi pengadilan semua akan dibuka. Semua akan dibuka. Dan di kursi pengadilan itulah kita nanti. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Kita lihat di situ. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan. 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik maupun jahat. Kalau engkau baik di kursi pengadilan itu, engkau akan dapat upah. Akan dapat upah. Tapi kalau engkau di kursi pengadilan itu ditemukan tidak sesuai, maka engkau akan mengalami yang namanya penyesalan. Bapak, nanti di surga akan ada penyesalan? Ada. Pada waktu menghadap kursi pengadilan ini. Pada waktu di kursi pengadilan itu. Engkau akan berkata, loh Tuhan, waktu itu saya ikut ibadah loh. Iya ikut ibadah, cuman kamu tidur. Ikut ibadah tapi main HP. Perhatikan, ingat ada kursi pengadilannya ini, saudara. Semua tepat waktunya akan dibuka. Akan dibuka. Dan engkau mendapatkan upah sesuai dengan apa yang pernah engkau perbuat sepanjang hidup saudara di dalam Tuhan.
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita selalu mengingat firman Tuhan ini. Selamat ulang tahun, maju terus GBI Pangkalan Jati. Doa saya, lahir gereja baru, lahir kul-kul baru. Amin. Imannya tetap dijaga, sikap hatinya harus benar, dan selalu ingat ada tahta pengadilan Kristus nanti. Kita akan berdiri di situ satu demi satu, bukan rombongan, satu demi satu, dan engkau mendapatkan upah sesuai perbuatanmu. Jika dapat didapati Tuhan tidak sesuai, maka akan ada penyesalan. Saya berdoa supaya kita tidak ada penyesalan di surga nanti. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan ulang tahun ke-26. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, Dia jamah segera hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, Dia jamah senang hidupku. Hatiku semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Lagi katakan Dia jamah. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Buka kedua tangan saudara, angkat tinggi-tinggi, katakan Dia jamah. Hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Buka hati saudara yang di rumah-rumah juga. Buka hati saudara. Kita hidup bukan hanya melihat apa yang kita lihat, tetapi karena percaya. Dibutuhkan iman di situ. Dibutuhkan sikap hati yang benar. Jangan tawar hati. Tabah hatimu. Banyak hal yang terjadi sepanjang 26 tahun. Tapi biarlah hari ini kita mengalami pembaharuan.
kita lebih maju lagi bersama dengan Tuhan. Supaya kita dipakai Tuhan lebih maksimal. Terima kasih Tuhan. Pakai gereja ini Tuhan. Pakai gereja ini. Terima kasih usia 26 tahun. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak. Biar kami semua mengalami perubahan. Menjadi baru. Cara-cara lama. Paradigma yang lama. Kami lepas. Supaya kami berkenan di hatinya Tuhan. Saya rindu mendoakan Bu Susi sekali lagi. Walaupun tadi sudah didoakan. Kita boleh angkat tangan kita arahkan buat Ibu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang menyertai Bu Susi sebagai gembala. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menguatkan dia. Engkau tetap mengurapinya Tuhan. Dan kami percaya hikmat dari Tuhan dilimpahkan buat Ibu. Dan kami percaya hatinya kuat, tubuhnya sehat, rohnya menyala-nyala. Dan lewat penggembalaan di tempat ini akan lahir gereja baru. Akan lahir kul-kul yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya jamaah sekarang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua sekali lagi saudara, katakan dia jamah, dia jamah. Katakan semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Sekali lagi. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mohon perhatiannya, kita masih bersama-sama akan mengikuti ibadah perayaan ulang tahun GBI Pangkalan Jati Cinere karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman Bapak dan Ibu. Atas nama Gembala dan Jemaat GBI Pangkalan Jati Cinere, mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Linton. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Amin. Berikutnya Bapak dan Ibu, mohon perhatian untuk informasi berikut. Untuk minggu depan, tanggal 31 Juli, ya, ibadah untuk anak sekolah minggu akan dilakukan secara online, ya, secara streaming pada pukul 9 pagi. Untuk minggu depan, tanggal 31 Juli, pukul 9 pagi. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengingatkan anak-anaknya, saudara-saudara kita untuk tetap beribadah sekolah minggu. Berikutnya, untuk ibadah raya
Minggu depan tanggal 31 Juli akan diadakan kembali di tempat ini, Bapak dan Ibu ya. Hanya diadakan satu kali saja minggu depan tanggal 31 Juli pukul 10 pagi dengan cara tatap muka seperti sekarang dan juga ibadah secara online streaming. Mohon untuk setiap kita saling menginformasikan. Berikutnya untuk ibadah pos PI penginjilan di Cibadak akan tetap dilakukan mulai pukul 10 untuk pos PI Cibadak bertempat di rumah Ibu Tuti, puji Tuhan dilakukan masih secara tatap muka. Berikutnya untuk saudara-saudara kita kaum remaja, untuk ibadah IDS akan diadakan minggu depan pukul 12 siang bertempat di KPL 51 secara tatap muka. Mohon perhatian Bapak dan Ibu untuk beberapa kegiatan di minggu-minggu ke depan. Yang pertama, untuk peserta retreat Revival Generation, bagi para peserta retreat ya, diinformasikan pada hari Jumat ya, hari Jumat depan tanggal 29 Juli untuk berkumpul pukul 7:30 pagi 7.30 di KPL 51 mengikuti protokol dan pengarahan bagi rekan-rekan saudara-saudara kita yang mengikuti retreat untuk saling menginformasikan tanggal 29 Juli untuk berkumpul jam 7:30 pagi di KPL. Berikutnya bagi Bapak Ibu dan Saudara yang rindu untuk mengikuti pelayanan kesehatan, untuk minggu depan sesudah ibadah akan diadakan pelayanan kesehatan bertempat di tempat ini di gedung Dislitbang untuk minggu depan. Berikutnya dari bidang misi, GBI Pangkalan Jati Cinere bekerja sama dengan Kelurahan Cinere, Polsek Cinere, dan Yayasan Kasih Peduli Persaudaraan Indonesia atau YKPPI akan menyelenggarakan bakti sosial di tanggal 27 Agustus bulan depan bertempat di Kapel dalam rangka untuk berpartisipasi dalam HUT Kemerdekaan RI dan juga dalam rangka agar gereja GBI Pangkalan Jati Cinere menjadi gereja yang berdampak bagi lingkungan dan sekitarnya. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk berpartisipasi dapat menghubungi sekretariat atau konter yang ada, konter misi, atau bisa juga menabur dengan barang-barang layak pakai maupun juga dengan dana. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bersama-sama menabur dalam bakti sosial di bulan depan, kami persilahkan. Berikutnya untuk bidang doa, rumah doa dibuka setiap hari bertempat di KPL 51 dan doa malam diadakan setiap hari Senin dan Kamis. Setiap secara Zoom online pukul 7 malam. Kami undang Bapak Ibu dan para pelayan untuk bersama-sama mengikuti doa malam pukul 7 malam. Berikutnya Bapak dan Ibu, sesudah ibadah mohon perhatian ya, dengan kasih dan kemurahan Tuhan akan diberikan konsumsi ya. Kita sama-sama tahu Bapak dan Ibu bahwa kita masih menjalani masa pandemi. Untuk itu dengan hormat kami undang nanti setelah ibadah ulang tahun GBI Pangkalan Jati ini selesai, ya kami mohon dengan hormat agar para jemaat yang di sebelah kanan saya atau yang sebelah kiri, ya sebelah kanan saya untuk yang keluar lebih dahulu untuk mendapatkan pembagian konsumsi. Amin Bapak Ibu. Kita bersama-sama untuk tertib ya, karena kita bersama-sama masih pandemi. Dan setelah itu nanti dilanjutkan dengan jemaat yang Bapak Ibu yang di sebelah kiri saya atau yang di sebelah kanan Bapak dan Ibu. Kita sama-sama bergantian keluar untuk mendapatkan berkat jasmani dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, terakhir kami persilakan untuk tim video cool untuk boleh menyampaikan pesan dan pengumuman. Silakan tim cool. Apa itu cool? Coba cek ah. Halo, tahukah saudara apa itu cool? Cool alias Community of Love adalah komunitas kecil yang terdiri dari aneka usia, bapak, ibu, yang muda, yang tua, yang single, yang married, yang sekolah, yang kuliah, yang kerja, yang berbagi. Visi cool ini super keren, yaitu membangun rasa solidaritas yang kuat antar anggota alias kesatuan hati. Kemudian bertumbuh bersama dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, hingga akhirnya kita bisa melaksanakan amanat agung, yaitu memenangkan jiwa. Sehingga makin banyak teman, tetangga, AA, teteh, tulang, opung, cici, koko, mbak, mas mengenal Tuhan Yesus.
Terus ini apa ya? Yuk ikut. Asik kan? Cara ikut Cool ini gampang banget loh. Cukup mendaftar dengan scan barcode yang tersedia atau datang langsung ke counter Cool yang berada di dekat pintu masuk. Kami akan mengarahkan saudara kepada Cool yang tepat. Jangan khawatir, Cool GBI Pangkalan Jati Cinere tersebar luas di berbagai area. Di Depok, Pangkalan Jati, Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, dan sekitarnya. Dengan berbagai kategori. Atau kalau saudara tipe mager, ada juga loh virtual Cool. Ayo, tunggu apa lagi? Let's go Cool! Baik, shalom semua jemaat Tuhan. Saya percaya saudara sudah diberkati. Tentang firman Tuhan tadi luar biasa, ya. Ada satu ayat firman Tuhan yang dikatakan dari hambanya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin saudara. Di sini kita rise up cool. Apa itu? Rise up cool itu berarti cool kita akan bangkit. Haleluya. Nah, kita akan ada pengumuman baru dari cool 1. Kami mengundang para jemaat Gereja Tuhan partisipasinya, iya kan? Untuk di GBI Pangkalan Jati kita adakan bergabung dalam cool yang akan disediakan atau tersedia secara beberapa kategori yang sesuai dengan saudara mau, ya. Yaitu di mana kategori itu adalah mungkin tentang usia kah atau tentang status kah, saudara mau cool wanita atau apa itu? Cool gabungan antara keluarga umum boleh atau sesuai dengan lokasi yang terdekat dari rumah saudara. Baik. Kemudian yang kedua, kita akan ada dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ya saudara, kita akan bergabung nanti akan mengadakan beberapa lomba-lomba. Saudara, saya percaya anak-anak saudara pasti akan suka lomba-lomba itu. Dan saudara akan melihatnya dengan lucu-lucu. Betul? Yaitu pertandingannya akan berlaku 1 balap karung, ada makan kerupuk, tarik tambang, ya, kelereng, badminton, tenis meja. Ini bisa ada tapi bisa juga enggak. Ini tentatif tapi kita akan usahakan. Ada tenis meja, bapak-bapak yang suka tenis meja, senam, dan ada satu lagi yang seru, lomba memasak. Mungkin bapak-bapak jago masak, silakan ikut saudara, ya. Di situ ya, dari dalam rangka kemerdekaan kita akan adakan itu akan di bulan-bulan ini, bulan Agustus, ya, dimulai tanggal 3 Agustus. Dan saudara boleh daftar nanti di depan. Yang tadi sudah kita lihat ada booth-booth di depan. Saudara bisa datang yang ada tulisannya Let's Go Cool. Amin saudara. Nah di pintu keluar ya kita akan lihat. Di situ juga akan diberitahukan tutorial bagaimana saudara akan didaftar ikut Cool. Khususnya bagi saudara yang belum ikut Cool, jangan ketinggalan. Let's Go Cool. Ya saudara akan dibantu oleh petugas-petugas Cool dengan pakaian seragam kuning ya di depan. Jangan lupa. Nah pendaftaran akan dimulai hari ini. Dan saudara juga dapat menghubungi terima di booth Cool atau daftar melalui saya nanti. Bisa juga. Saya akan tunggu di depan. Oke, let's go Cool. Baik, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan memberikan persembahan. Saudara, persembahan hari ini sebentar. Apakah ada videonya? Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekarang waktunya menabur. Marilah menabur dengan sukacita. Karena firman Tuhan mengatakan, janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tapi marilah kita memberi sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ada 3 cara memberikan persembahan. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan amplop dan memasukkannya ke dalam kantong persembahan. Yang kedua adalah dengan cara mentransfer persembahan melalui rekening BCA yang tertera di layar ini. Dan yang ketiga adalah dengan cara men-scan QR Code yang ada di depan saudara. Persembahan Bapak Ibu Saudara sangat berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, seperti pelayanan misi, pelayanan diakonia, serta pelayanan daerah. Mari perluas kerajaan Tuhan dan memberi dengan sukacita. Baik saudara yang sudah menyiapkan amplopnya atau QR Code. Kalau yang membawa amplop akan dijemput juga dengan petugas dari pelayan Tuhan melalui amplop-amplop karena tidak disediakan box di depan.
Kita tundukkan kepala, saya berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Dan kami rindu Tuhan tidak berjalan ke rumah-Mu dengan tangan yang kosong. Kami siapkan persembahan yang ada pada kami untuk boleh Kau pakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan, berkati tangan yang akan memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi. Selamat memberi, Tuhan berkati. Silakan duduk. Yuk sama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya sekali lagi. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya setiap hari. Betapa indahnya sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, ya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Ayo jemaat Tuhan katakan, tak berubah, tak berubah kasih-Nya setiap hari, bertambah indahnya sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Ayo sekali lagi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. Sekali lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi, rahmat-Nya, rahmat-Nya kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama akan merayakan ulang tahun Gereja Bethel Indonesia Pangkalan Jati Cinere. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan, saudara. Cek 1, 2. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Amin. Yang penuh sukacita boleh bangkit berdiri bersama-sama karena hari ini adalah hari ulang tahun gereja kita yang ke-26. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena ini ulang tahun gereja kita, artinya ulang tahun kita bersama ya Bapak Andre. Boleh kasih kanan kirinya, tos selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Luar biasa. Selamat Depan, ulang belakang, tahun kanan GBI kiri. Pangkalan Jati Cinere yang ke-26. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya ya. Terima kasih, kami masih melihat ibu-ibu yang salaman. Oh haleluya. 26 tahun Bapak Ibu, luar biasa. Puji Tuhan, tahun ini kita kembali melakukan ulang tahun GBI Pangkalan Jati Cinere yang ke-26 Bapak Ibu. Kita tahu bahwa selama 26 tahun banyak masa-masa yang sulit, banyak masa-masa suka yang kita alami Bapak Ibu. Dan kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita masih bisa merayakan bersama
GBI Pangkalan Jati yang ke-26. Ulang tahun yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, dalam firman-Nya di dalam 1 Korintus 1 ayat 4-5 berkata demikian, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Jadi hari ini kita akan mengalami berkat dan mujizat Tuhan dengan cara pandang yang baru di mana saudara dan kita akan mengalami bersama-sama. Maka dari itu kita akan merayakan ulang tahun gereja kita bersama-sama dan kami mengundang untuk Ibu Gembala serta Wakil Gembala dengan beserta istrinya untuk maju ke depan dan bersama-sama dengan jemaat kita bersama-sama bangkit berdiri untuk memotong kue ulang tahun ini. Haleluya. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Di tangan kanannya Tuhan kirimkan kekayaan dan kemenangan sampai selamat. Boleh ditahan dulu. Haleluya. Kita akan melakukan resesi potong kue yang akan dilakukan oleh Ibu Gembala kita bersama-sama. Bapak Ibu, sebelum kita potong, Ibu Gembala boleh tunggu sebentar. Kita akan bersama-sama menyaksikan Ibu Gembala melakukan potong kue. Dan Bapak Ibu, kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah untuk ulang tahun GBI Pangkalan Jati yang ke-26. Haleluya. 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 Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, baik. Rasanya tidak cukup kalau hanya memotong kue ya Bapak Ibu ya. Boleh kita dengarkan sepatah dua kata mungkin kita ingin dengar dari Bu Susi sebagai gembala untuk setiap jemaat Bu. Bagaimana rasanya 26 tahun Bu? Puji Tuhan ya. Kita mengalami hati yang bahagia ya, karena masih dipercaya oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Walaupun banyak sekali tantangan yang kami alami, tapi kami melihat Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sehingga kami tidak melihat tantangan itu, tapi kami melihat Tuhan itu luar biasa, gagah perkasa, semua perbuatan yang ajaib kami melihat ada di gereja kami. Yang miskin jadi kaya, yang semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Ibu, Wakil Gembala juga boleh duduk. Ibu Susi boleh kembali ke tempatnya. Baik Esther, abis ini apa lagi? Kita akan menyaksikan video singkat di hari ini. Silakan. Hai wanita Laskar Kristus, dengar suara pemimpin kita. Berdoa dan berjaga terus, jangan santai dan terlena. Mari bangkit dan bersatu dengan hati taat dan setia. Sadarakan panggilanmu, jadi garam dan terang dunia. Jadilah penolong yang baik, berpengetahuan kebenaran, dan pembawa keselamatan
bagi putra-putri bangsa. Tekun berdoa syafaat, setia jadi perisai doa, giat membawa kabar baik, memimpin serta bersaksi. Dan satukan derap langkahmu, kibarkan panjimu, Roh Kudus memimpinmu, kuasa kasih Yesus besertamu, kemuliaan bagi Raja, keselamatan bagi dunia. Dengan suara pemimpin kita, berdoa dan berjaga terus, jangan santai dan terlena. Mari bangkit dan bersatu, dengan hati taat dan setia, sadar akan panggilanmu, jadi garam penerang dunia. Jadilah penolong yang baik, berpengetahuan kebenaran, dan pembawa keselamatan bagi putra-putri bangsa. Teguh berdoa syafaat, setia jadi perisai doa, ia pembawa kabar baik, memimpin serta bersaksi, dan satukan derap langkahmu, kibarkan panjimu, Roh Kudus memimpinmu, kuasa kasih Yesus besertamu, kemuliaan bagi Raja, keselamatan bagi dunia. Jadilah penolong yang baik, berpengetahuan kebenaran, dan membawa keselamatan bagi putra-putri bangsa. Teguh berdoa syafaat, setia jadi perisai doa, ia membawa kabar baik, memimpin serta bersaksi, dan satukan derap langkahmu, kibarkan panjimu, Roh Kudus memimpinmu, kuasa kasih Yesus besertamu, kemuliaan bagi Raja, keselamatan bagi dunia, kemuliaan bagi Raja, keselamatan bagi dunia. Puji nama Tuhan, haleluya. Kami mengundang untuk bidang wanita untuk memberikan kesaksian pujian. Dimohon waktu dan tempatnya dipersilakan. Silakan ibu-ibu boleh ke atas panggung untuk kita bersama-sama menyaksikan Bapak Ibu pujian dari bidang wanita GBI Pangkalan Jati Cinere. Kita telah menyaksikan Mars WBI yang dibawakan oleh, silakan Bu. Oh iya, betul. Iya Bu, betul Bu. Baik. Segala puji syukur, hormat kemuliaan, dan keagungan, dan kejayaan, serta segala sembah sujud hanya bagimu. Iya Bapa, iya Tuhan Yesus, ya Allah Roh Kudus, telah 26 tahun Kau berkenan
memimpin dan menyertai gerejamu GBI Pangkalan Jati Cinere boleh melalui segala musim dan keadaan dengan aman dan selamat. Terima kasih ya Bapa, Tuhan Yesus, ya Roh Kudus. Melayakan gerejamu ini boleh beriman dan berharap di dalam kasih-Mu akan penyertaan-Mu sampai selama-lamanya, memberi perlindungan, kekuatan, dan kemenangan. Haleluya, haleluya, Immanuel. serta dalam kita. Serta dalam kita, Immanuel, Immanuel, Allah memberi perlindungan, kekuatan, kemenangan. Haleluya. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Allah serta dalam kita. Immanuel, Immanuel, Allah memberi kekuatan, kemenangan. Haleluya, haleluya, Immanuel. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik dan luar biasa, amin. Maka di tahun ini usia gereja kita telah memasuki 26 tahun. Tentunya pertambahan usia ini akan membawa kita semakin dewasa sebagai anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Dan tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Ibu Gembala kita. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Allah Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Oke, Bapak Ibu boleh duduk dulu. Boleh duduk dulu sekarang. Sesuai dengan arahan bahwa Bapak Ibu bisa keluar melalui pintu di sebelah kanan Bapak Jadi Ibu Saudara. kita keluarnya mulai dari bergantian. teratur, boleh dari sebelah
kiri saya atau sebelah kanan saya atau di sebelah kiri, silakan boleh keluar lebih dahulu Bapak Ibu. Keluarnya secara bergantian dan beraturan ya Bapak Ibu. Terima kasih buat hari ini, selamat hari Minggu, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.